Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. 3, 2, 1. Bahasa Inggris. Modul 1-2 Cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kegiatan belajar 1. Bahasa tidak formal kasual. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, Anda diharapkan mampu untuk 1. Mengidentifikasi hakikat bahasa tidak formal. 2. Menganalisis perbedaan bahasa formal dan informal berdasarkan karakteristiknya. 3. Menyimpulkan pentingnya percakapan dan pembicaraan yang menggunakan bahasa informal. 4. Mengelaborasi topik-topik untuk pembicaraan dan percakapan bahasa informal. 5. Menjelaskan cara-cara memulai percakapan dan pembicaraan menggunakan bahasa informal. A. Bahasa informal atau kasual. Kata kasual acap kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa kasual mungkin berkaitan dengan kata-kata, seperti pertemuan, keadaan, pakaian, atau bahasa. Pertemuan kasual didefinisikan sebagai sebuah pertemuan dengan tujuan membangun koneksi atau berbagi ide-ide antar sesama individu. Pertemuan kasual dilakukan di tempat-tempat biasa, seperti di sebuah kafe, di taman, di gedung olahraga, dan lain-lain. Dalam pertemuan tidak formal, seseorang biasanya menggunakan pakaian yang tidak formal juga. Pakaian kasual merujuk pada pakaian yang dipakai dalam situasi atau acara tidak formal, contohnya jeans, kaos, sandal, dan yang sejenisnya. Biasanya, dalam situasi tidak formal orang-orang berbicara dengan menggunakan bahasa tidak formal. Bahasa kasual didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan dalam situasi tidak formal. Juga, bahasa kasual dapat berupa bahasa lisan ataupun tulisan. Dalam bentuk lisan, bahasa kasual dipakai dalam percakapan antara teman dan keluarga. Sementara itu, dalam bentuk tulisan, bahasa kasual biasanya digunakan untuk berkirim pesan sesama teman atau anggota keluarga, menulis kartu pos, menulis di blog, atau menulis status di sosial media. B. Perbedaan bahasa kasual dan bahasa formal. Bahasa kasual bersifat menurunkan kata hati, langsung, dan personal pada tingkatan tertentu. Bahasa kasual bersifat improvisasi dan tidak dipersiapkan sebelumnya. Tipe bahasa ini cenderung lebih sederhana dan pendek. Oleh karena itu, menggunakan bahasa kasual lebih menghemat waktu. Ketika menggunakan bahasa kasual, seseorang dapat menunjukkan rasa kedekatan dan autentik pada pendengar yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Ada beberapa karakteristik bahasa kasual. Salah satu ciri bahasa kasual dapat diidentifikasi dari penggunaan bahasa idiomatik. Ketika berbicara dalam bahasa kasual, seseorang seringkali menyatakan ungkapan idiomatis untuk menyampaikan maksud ucapan. Contohnya, he was knocked on my heels, surprised when he was accepted in this multinational company. Karakteristik lain dari bahasa kasual, yaitu adanya penggunaan kolokialisme seperti gonna, wanna, dan sebagainya. Selain itu, bahasa kasual juga dapat dilihat dari peningkatan kata kerja, contohnya if he had known the prices he would have worked harder to win the tender. Yang terakhir, yaitu penggunaan ucapan populer, slangs, yang merupakan salah satu ciri penggunaan bahasa kasual, contohnya my coworkers are like frenemies, friends and enemies to me. Sebagai perbandingan, bahasa formal lebih terjaga dan sopan. Bahasa formal menghindari penggunaan bentuk kata-kata serta kalimat tidak formal, seperti slangs, pemendekan garis bawah kata kerja, dan koloquialism. Bahasa formal mengikuti standar aturan tata bahasa Inggris. Terlebih kalimat-kalimatnya lebih panjang dan kompleks. Karakteristik-karakteristik dari bahasa formal tersebut penting untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pertama, bahasa formal untuk menjaga kesan resmi dalam percakapan. Bahasa formal lebih sering dipakai dalam situasi yang serius. Dalam bentuk lisan, seseorang dapat menggunakan bahasa formal ketika menghadiri pertemuan bisnis, ketika memberikan ceramah atau berpidato di depan publik,
melakukan interview pekerjaan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam bentuk tulisan, bahasa formal seringkali dijumpai dalam tulisan-tulisan akademik, laporan bisnis, email, dan yang sejenisnya. Juga tulisan dalam bahasa formal memang diharuskan dalam dunia kerja dan akademik. Yang terakhir, penggunaan bahasa formal dapat menunjukkan profesionalisme seseorang dalam menulis dan berbicara. Perbedaan antara bahasa kasual dan formal penting untuk diketahui. Dengan menyadari perbedaan keduanya, seseorang dapat menggunakan ungkapan yang tepat dalam situasi yang tepat. Dalam dunia bisnis, hal itu menunjukkan sikap yang baik dan menggunakan bahasa yang tepat sangat krusial untuk keterampilan intrapersonal. Hal tersebut membantu menjaga atau menciptakan kesan yang baik. Lebih jauh lagi, hal tersebut memudahkan seseorang untuk memulai komunikasi yang baik yang pada akhirnya bermuara pada bisnis yang baik pula. C. Pentingnya percakapan dan pembicaraan kasual. Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahasa kasual dapat digunakan dalam percakapan dan pembicaraan kasual. Akan tetapi, seseorang mungkin tidak menyadari pentingnya percakapan dan pembicaraan kasual. Pertama, percakapan dan pembicaraan kasual dapat memecah kesunyian antara para pendengar. Percakapan dan pembicaraan kasual menjadikan pendengar merasa nyaman dalam konteks yang dimaksud. Dalam pertemuan bisnis, percakapan dan pembicaraan kasual memudahkan mendapat kesan hubungan yang baik dengan lawan bicara. Selama percakapan dan pembicaraan kasual, seseorang mungkin menunjukkan sikap sopan dan antusias dengan lawan bicaranya. Juga, seseorang dapat menunjukkan ketertarikan mereka terhadap sebuah topik atau orang lain dengan mendengarkan pandangan orang lain. D. Ciri-ciri bahasa kasual. Penjelasan tersebut menekankan bahwa bahasa kasual memang berbeda dengan bahasa formal. Juga telah disinggung sedikit mengenai karakteristik bahasa kasual yang menjadikannya berbeda dari bahasa formal. Dalam subpoin di bawah ini, beberapa ciri bahasa informal atau kasual yang tidak dimiliki bahasa formal akan dijelaskan lebih jauh. Ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut. 1. Penyingkatan. Penyingkatan merupakan pemendekan kata dengan menghilangkan beberapa huruf dari kata aslinya. Contohnya don't, doesn't, won't, dan banyak lagi yang lainnya. 2. Kata-kata slangs populer. Slangs dapat diartikan sebagai bahasa informal yang biasanya digunakan dalam komunikasi lisan. Biasanya, beberapa kata slang digunakan oleh kelompok tertentu. Saat berbicara dengan teman-teman, menggunakan slang merupakan hal yang biasa. Akan tetapi, slang dianggap tidak pantas jika digunakan dalam dunia bisnis dan dunia akademik. 3. Singkatan. Singkatan merupakan bentuk singkat dari kata-kata atau frasa. Anda mungkin mengenal singkatan seperti ASAP yang berarti as soon as possible. Meskipun sebuah singkatan diketahui maksudnya oleh banyak orang, hal tersebut tidak pantas dipakai dalam situasi formal. Oleh karena itu, lebih baik gunakan kata-kata atau frasa dalam bentuk utuhnya. 4. Klise. Klise merujuk pada ekspresi yang terlampau sering digunakan sehingga maknanya berubah dari makna aslinya. Berikut beberapa klise yang sering dipakai berdasarkan tujuan penggunaan dan maknanya. Clichés. Common cliches to describe time. Only time will tell. To become clear over time. At the speed of light to do something very quickly. Lost track of time. To stop paying attention to time. Lasted an eternity. To last for a very long time. Common cliches to describe people. As clever as a fox. A very clever person. A diamond in the rough, someone with a brilliant future. As brave as a lion. A very brave person. Common cliches to describe sentiments. Frightened to death, to be too frightened. A very cloud has a silver lining. A very problem has something good. The writing on the wall. Something clear. Other common cliches something clear. The quiet before the storm. Between the devil and the deep blue sea. Read between the lines. 5. Colloquialisms. Colloquialisms adalah kata informal atau ungkapan-ungkapan yang cocok dipakai dalam komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tertulis. E.
Topik-topik untuk percakapan dan pembicaraan kasual. Ada sejumlah topik yang termasuk dalam percakapan dan pembicaraan kasual. Seseorang dapat mendiskusikan topik-topik yang setiap orang sering diskusikan. Topik-topik yang dimaksud termasuk subjek-subjek yang aman untuk dibahas dalam percakapan kasual. Contoh topik yang aman yaitu cuaca, hobi, peliharaan, makanan, minuman, dan sebagainya. Akan tetapi, beberapa topik mungkin dipandang tidak pantas dibicarakan dalam percakapan dan pembicaraan kasual. Topik-topik yang dimaksud berkaitan dengan hal-hal pribadi dan isu-isu kontroversi. Subjek-subjek terkait dengan hal-hal pribadi, misalnya agama, berat badan, usia, status menikah, gaji, dan sebagainya. Di sisi lain, hal tersebut dapat membahayakan si pembicara jika orang lain tidak mampu merahasiakan hal-hal pribadi mengenai si pembicara tersebut. Sebagai tambahan, tidak disarankan untuk membicarakan isu kontroversial dalam percakapan kasual. Isu kontroversial mencakup pernikahan beda agama, kelompok minoritas, perang, isu rasisme, dan lainnya. Pada batasan tertentu, isu-isu kontroversial tidak cocok dibicarakan dalam percakapan kasual karena biasanya orang-orang senang membicarakan hal yang ringan dan tidak menuntut dalam cara-cara tertentu. Juga percakapan tentang isu-isu kontroversial sangatlah mungkin mengintimidasi kepercayaan, pandangan, dan posisi orang lain. Hal ini dapat merusak reputasi si pembicara kecuali si pendengar memang ingin membicarakan hal tersebut. F. Cara memulai percakapan dan pembicaraan kasual. Bagi sebagian orang, memulai percakapan dan pembicaraan kasual merupakan hal yang tidak mudah. Mereka bingung untuk memilih topik yang tepat. Di samping itu, mereka tidak tahu bagaimana memulai dan menjaga percakapan dan pembicaraan agar terus berjalan. Hal ini dapat merintangi Anda untuk mendapat manfaat dari percakapan dan pembicaraan kasual dalam pertemuan bisnis. Oleh karena itu, seseorang harus mempelajari bagaimana cara memulai percakapan dan pembicaraan kasual. Berikut disajikan beberapa langkah untuk memulai percakapan dan pembicaraan kasual yang baik. 1. Pilihlah topik yang tidak termasuk kategori hal-hal pribadi atau isu-isu kontroversial. 2. Berikan pertanyaan terbuka agar pendengar dapat berbicara. 3. Berikan pertanyaan yang mengundang dengan cara yang bersahabat. 4. Usahakan tetap bersikap positif dalam merespons pertanyaan. 5. Biarkan orang lain terlibat dalam percakapan dan beri mereka ruang untuk terlibat. 6. Seimbangkan antara pertanyaan dan respons. Rangkuman. 1. Bahasa kasual adalah sekumpulan bahasa yang dipakai dalam situasi informal, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam bentuk lisan, bahasa kasual digunakan ketika berbicara dengan teman dan keluarga. Sementara itu, dalam bentuk tertulis, bahasa kasual seringkali dipakai untuk berkirim pesan kepada teman atau keluarga. Menulis sebuah kartu pos, menulis di blog dan Twitter, dan sebagainya. 2. Bahasa kasual bersifat spontan, langsung, dan personal pada batasan tertentu. Bahasa kasual dapat diimprovisasi dan tidak dipersiapkan sebelumnya. Tipe bahasa ini cenderung lebih singkat dan pendek. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan ketika menggunakan bahasa kasual juga lebih singkat. Ketika menggunakan bahasa kasual, seseorang dapat menunjukkan rasa kedekatan dan autentik pada pendengar yang menjadikan mereka lebih nyaman. 3. Beberapa ciri bahasa kasual, yaitu penggunaan bahasa idiom, kolokwialisme, pemangkasan kata kerja, dan slangs. 4. Percakapan dan pembicaraan yang memakai bahasa kasual penting untuk memecah kesunyian antar para pendengar, mendapatkan hubungan yang baik dengan orang lain, menunjukkan sikap sopan ketika berinteraksi dengan orang lain, dan menunjukkan ketertarikan pada sebuah topik atau orang lain dengan mendengarkan pendapat mereka. 5. Bahasa formal dan kasual tidak sama karena mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri bahasa kasual, yaitu adanya penyingkatan, kata-kata slang, singkatan, klise, dan kolokwialisme. 6. Ciri pertama bahasa kasual, yaitu adanya pemangkasan. Pemangkasan, yaitu bentuk pendek dari sebuah kata. Biasanya, pemangkasan merupakan kombinasi dua kata menjadi satu. Contohnya, kata do dan not menjadi don.
Penggunaan kata-kata garis bawah slangs merupakan karakteristik bahasa kasual. Kata-kata slangs merujuk pada kata-kata atau frasa tidak formal yang sering dipakai dalam interaksi lisan. Kata-kata slang juga biasanya digunakan ketika berbicara dengan teman. 8. Penggunaan singkatan merupakan ciri berikutnya dari bahasa kasual. Meskipun sebuah singkatan sering dipakai khalayak umum, tetap saja tidak pantas digunakan dalam situasi bisnis karena bahasa formal lebih disukai. 9. Klise merupakan ungkapan-ungkapan yang terlalu sering dipakai sehingga artinya berubah dari makna aslinya. Ada sejumlah ungkapan yang termasuk klise dan tergantung pada tujuannya untuk menggambarkan waktu, orang, atau perasaan. 10. Colloquialisms dapat diartikan sebagai kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang biasanya dipakai hanya dalam bahasa lisan daripada dalam bahasa tulisan. 11. Topik-topik yang disarankan untuk percakapan dan pembicaraan kasual haruslah subjek yang aman, contohnya cuaca, hobi, peliharaan, makanan, minuman, dan sebagainya. 12. Akan tetapi, beberapa topik yang harus dihindarkan dalam percakapan dan pembicaraan kasual, yaitu subjek-subjek yang berhubungan dengan hal-hal pribadi dan isu-isu kontroversial. 13. Subjek-subjek tentang hal-hal pribadi antara lain agama, berat badan, usia, status pernikahan, gaji, dan sebagainya. 14. Isu-isu kontroversial mencakup pernikahan beda agama, kelompok-kelompok minoritas, perang, isu-isu rasisme, dan sebagainya. 15. Cara-cara memulai percakapan dan pembicaraan kasual, yaitu A. Pilihlah topik di luar hal-hal pribadi dan isu-isu kontroversial. B. Tanyalah pertanyaan terbuka agar yang lain berbicara. C. Berikan pertanyaan indangan dalam cara yang bersahabat. D. Jaga sikap positif dalam respons pertanyaan lawan bicara. E. Berikan lawan bicara kesempatan untuk terlibat dalam percakapan dan jaga ruang mereka untuk merespons. Serta F. Jaga keseimbangan antara pertanyaan dan respons. Kegiatan belajar 2 bahasa formal dalam bisnis akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.